pendapat kami mungkin memang maksudnya baik dan kami sudah membaca dari naskah akademik ya pendasaran kenapa muncul pasal ini di RUU Pemda karena memang dikatakan minim inovasi karena pemerintah daerah menjadi takut enggan ya karena ketidakpastian peraturan. Tapi di lain pihak kami juga melihat bahwa sebenarnya peraturan yang ada yang membatasi itu kan sudah ada rambu-rambunya. Tinggal sebenarnya bagaimana daerah bisa melakukan terobosan atau kreativitas tanpa harus melanggar peraturan ini, terutama yang mungkin berkaitan dengan adanya indikasi korupsi misalnya. Dan kalau misalnya itu masalah administrasi atau misalnya yang bisa diatur kemudian dengan Perda, itu saya rasa banyak contoh yang kita bisa lihat itu sebuah terobosan. Tapi yang kami inginkan adalah supaya Pemda tidak berlindung nantinya di balik satu pasal ini. Dan kita takut juga nanti misalnya jadi dijabarkan dalam PP ya Pak, jadinya nanti maksud yang sebenarnya tadi malah menyimpang misalnya seperti itu. Ya, Pak Ganjar, adakah kemungkinan pasal 269 ini akan dihapus atau diganti kalimatnya? Enggak, kalau soal nanti bagaimana redaksionalnya tidak masalah buat saya, tapi konsepsi ini disepakati dulu atau tidak. Maka diskusi publik ini menjadi menarik. Contoh ya, di 268-nya itu, usulan inovasi dari individu dimaksudkan harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan SKPD, kontrol. Terus kemudian, umpama kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilakukan pada menteri, kontrol. Maka sebenarnya tidak begitu saja orang penuh begitu ya, penuh membebaskan dirinya mengatur suka-suka tidak. Maka check and balances-nya dilakukan. Kalaulah kemudian pasal itu tidak penting, nggak apa-apa. Tapi artinya publik bisa memahami bahwa perlu adanya perlindungan terhadap proses inovasi itu agar kreasinya itu tidak menjadi buntu. Tapi yang menentukan sasarannya itu Pak kan katanya kalau tidak mencapai sasaran maka dinilai gagal. Tapi sasarannya itu sendiri bagaimana cara menetapkan standar sasaran itu, karena ini kan inovatif begitu, belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu dinyatakan di sini semuanya harus diatur di dalam peraturan kepala daerah. Disitulah dicantumkan. Jadi sudah didiskusikan dulu sasarannya apa? Frame-nya di situ, Yang tadi semua alat-alat kontrol tadi plusnya apa? Dicantumkan itu semua dalam peraturan kepala daerah. Jadi kalau dia sesuai dengan peraturan kepala daerah, maka dia tidak dapat dipidana. Tapi kalau dia melakukannya itu, si kepala daerahnya tidak sesuai dengan peraturan kepala daerah yang telah diterbitkan, maka dia dipidana. Gitu loh ya kan? Ada kontrolnya nih Mbak ya. Pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemda. Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah, pemerintah pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Jadi tidak serta-merta. Kalaulah kemudian nanti itu bahasanya putus di situ, memang bisa pidana, orang bisa berlindung. Tapi untuk sampai ke pidana, ketika unsur-unsur ini tidak dilakukan, maka kan bisa ditemukan indikasi. Ibu Reslia, tapi mungkin kekhawatiran dari Pokja Otda ini sendiri mungkin di masalah korupsi begitu Bu ya. Ada kemungkinan atau ketakutan begitu nanti pemimpin daerah ini untuk mencapai sasaran dia korupsi, saking inovatifnya begitu. Ya, dan juga mungkin kalau misalnya kita mundur sedikit argumen bahwa perlu perlindungan hukum karena takutnya inovasi kemudian bisa kepala daerah jadi melanggar. Nah, mungkin kita juga harus mencermati argumen itu karena kami sebenarnya sedikit kesulitan mencari contoh di mana aparatur daerah atau kepala daerah yang bermasalah hukum karena tindakan inovasinya. Justru sebenarnya permasalahan hukum yang dihadapi itu karena ada korupsinya, bukan karena inovasinya gitu loh. Jadi argumen bahwa inovasi kemudian bisa menjadi potensi untuk permasalahan hukum itu perlu dipertanyakan juga gitu Pak. Saya kasih contoh. Jadi begini, misalnya bulan Desember itu jalan di suatu daerah putus. Bulan Desember. Nah itu kan kalau kepala daerahnya tidak kreatif, tidak inovatif, biarin aja itu jalan sampai tahun depan. Bukan tahun depan, karena anggarannya masih 2 tahun lagi. Ya. Nah ini tidak, dia kreasi, dia inovasi, dia lakukan langkah-langkah, tapi dilindungi dalam peraturan kepala daerah, sehingga jembatan itu 2 bulan 3 bulan terbangun. Baik. Rakyat bisa menikmatinya. Ya, itu contoh inovasi yang berhasil dan yang diharapkan. Yang begitu itu jangan dia masuk penjara. Baik. Kecuali kalau dia maaf harga jembatan itu. Ya itu. Kita jeda sekali lagi, nanti kita kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah di Suara Anda. Saat lagi kami kembali. Tunas Stroke adalah pembunuh